Halo semuanya, pernah nggak sih kalian ingin meyakinkan orang lain tapi malah ditolak? Atau ingin mengajak teman ikut kegiatan tapi responnya dingin-dingin aja? Nah, mungkin kalian butuh yang namanya komunikasi persuasif. Di video ini, kita bakal bahas tuntas apa itu komunikasi persuasif dan gimana sih caranya agar kita bisa jadi komunikator yang bisa mempengaruhi dengan cara yang elegan. Komunikasi persuasif adalah bentuk komunikasi yang bertujuan mempengaruhi sikap, pendapat, atau perilaku seseorang agar sesuai dengan yang kita harapkan, tanpa paksaan. Artinya, kita membujuk dengan logika, emosi, dan pendekatan yang halus. Contoh ringannya, misalnya kamu ngajak temanmu diet bareng, lalu bilang, kalau kita diet bareng lebih semangat, bisa saling dukung, dan hasilnya lebih kelihatan. Nah, itu komunikasi persuasif. Ada beberapa ciri utama dari komunikasi persuasif. Yang pertama, tujuannya mempengaruhi orang lain. Yang kedua, bersifat tidak memaksa. Yang ketiga, menggunakan logika dan emosi. Dan yang keempat, ada hubungan dua arah. Jadi bukan cuma ngomong, tapi juga mendengarkan. Pernah nggak sih kamu merasa tergerak setelah mendengar seseorang berbicara? Entah jadi ingin mencoba sesuatu, setuju dengan pendapatnya, atau bahkan mengubah cara pandangmu. Nah, itulah kekuatan dari komunikasi persuasif. Secara sederhana, tujuan utama komunikasi persuasif adalah mempengaruhi orang lain. Bisa itu cara berpikirnya, perasaannya, bahkan tindakannya. Yang pertama, komunikasi persuasif bisa mengubah sikap seseorang. Misalnya, dari yang awalnya ragu-ragu, jadi percaya. Kedua, bisa juga untuk mengubah opini atau pandangan. Lewat argumen yang logis dan emosional, seseorang bisa diyakinkan untuk melihat sesuatu dari sudut pandang baru. Yang ketiga, komunikasi persuasif juga bertujuan untuk mengubah perilaku. Contohnya, kampanye anti rokok yang berhasil membuat orang berhenti merokok. Tapi, nggak selalu harus mengubah loh. Kadang tujuannya justru untuk memperkuat keyakinan yang sudah ada, agar seseorang tetap teguh dengan pilihannya. Jadi, lewat komunikasi persuasif, kita bukan cuma menyampaikan pesan, tapi juga membentuk cara orang berpikir dan bertindak. Kuat banget kan? Komunikasi persuasif itu nggak cuma soal ngomong aja loh. Supaya pesannya bisa bikin orang lain berubah pikiran atau bertindak, ada beberapa unsur penting yang harus diperhatikan. Yang pertama tentu saja adalah komunikator, yaitu orang yang menyampaikan pesan. Kalau kamu mau mempengaruhi orang lain, kamu harus punya kredibilitas, pengetahuan, dan cara penyampaian yang meyakinkan. Selanjutnya, ada pesan. Ini adalah inti dari apa yang ingin kamu sampaikan. Pesannya harus jelas, relevan, dan disusun secara logis. Tapi, jangan lupa juga sentuhan emosionalnya, supaya makin menyentuh hati. Yang ketiga, kamu perlu media atau saluran komunikasi. Bisa lewat kata-kata langsung, video, poster, atau media sosial. Pilih media yang paling efektif untuk menjangkau audiens kamu. Jangan lupa ada komunikan, yaitu orang yang menerima pesanmu. Kamu harus memahami siapa mereka, apa yang mereka butuhkan, dan bagaimana cara terbaik menyentuh hati mereka. Dan terakhir, ada efek atau hasil komunikasi. Apakah pesanmu berhasil? Apakah orang jadi berubah pikiran, bersikap, atau bertindak? Nah, inilah tolak ukur keberhasilan komunikasi persuasif. Udah ngomong panjang lebar, tapi responnya datar aja. Pernah ngalamin kayak gitu? Nah, bisa jadi kamu sedang menghadapi hambatan dalam komunikasi persuasif. Hambatan pertama, komunikator nggak dipercaya. Kalau orang yang ngomong dianggap nggak punya pengalaman atau nggak jujur, pesannya otomatis jadi nggak didengar. Kedua, pesannya membingungkan atau nggak nyambung. Kalau isi pesanmu terlalu rumit, nggak sesuai konteks, atau terlalu bertele-tele, audiens bisa langsung kehilangan minat. Selanjutnya, bisa juga karena saluran komunikasinya nggak pas. Bayangin kamu kirim pesan serius lewat chat singkat, bisa-bisa malah disalahpahami. Kadang, emosi juga jadi penghalang. Kalau audiens lagi marah, takut, atau stres, mereka cenderung menolak pesan, bahkan sebelum sempat memahaminya. Terakhir, audiens nggak tertarik. Kalau mereka merasa pesanmu nggak penting buat mereka, ya kemungkinan besar mereka nggak akan terpengaruh sama sekali.
Lalu, gimana sih cara agar komunikasi persuasif kita berhasil? Yuk kenali 5 strategi penting berikut. Yang pertama, kenali audiensmu. Pahami siapa yang kamu ajak bicara, apa kebutuhannya, minatnya, atau bahkan ketakutannya. Yang kedua yaitu gunakan bahasa yang positif. Pilih kata yang membangun, hindari nada menghakimi atau menyalahkan. Yang ketiga, bangun kredibilitas. Kalau kamu dipercaya, orang lebih mudah menerima saranmu, jadi tunjukkan bahwa kamu tahu apa yang kamu bicarakan. Yang keempat, yaitu gunakan data dan fakta. Kalau bisa disertai bukti lebih kuat, tapi jangan lupakan sisi emosional ya. Yang kelima, gunakan cerita atau contoh nyata. Orang lebih mudah terpengaruh lewat cerita. Misalnya, kamu ingin mengajak orang donasi, ceritakan kisah anak yang terbantu lewat donasi dulu. Baru orang mau mendengarkan cerita kamu. Contoh praktisnya seperti ini. Aini dan Aina sedang berada di kantin. Lalu Aini membujuk Aina untuk mengikuti kegiatan sosial. Minggu ini ada kegiatan bersih pantai, kamu ikut nggak? Wah, males deh, panas. Iya sih, tapi coba bayangin pantai jadi bersih lagi gara-gara kita. Lagi pula bisa sekalian hangout bareng teman-teman, seru kan? Nah, di sini Aini mencoba membujuk tanpa memaksa. Ia pakai pendekatan emosional dengan kalimat bayangin pantai bersih dan sosial dengan kalimat hangout bareng teman. Ini contoh komunikasi persuasif yang baik. Jadi, komunikasi persuasif itu bukan sekadar pintar ngomong, tapi bagaimana kamu bisa membangun hubungan, memahami orang lain, dan membuat pesanmu diterima dengan baik. Yuk, latih komunikasi persuasifmu mulai dari hal kecil, karena kata-kata yang baik bisa mengubah dunia. Demikian penjelasan tentang komunikasi persuasif. Semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.